sama-sama kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa yuk. Masih posisi berdiri ya, Oma, Opa, Bapak, Ibu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, satu hari lagi Tuhan berikan kami kehidupan. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan memberikan waktu yang terindah buat kami. Kami boleh ada di tengah-tengah saudara-saudara kami terkasih di tempat ini. Kami boleh berjumpa dengan para leader kami, dengan gembala kami, bahkan dengan teman-teman kami. Tuhan, kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan tolong berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah, dan kami mau Tuhan di waktu yang masih Tuhan beri buat kami gak main-main sama Tuhan, tapi kami mau menikmati hadirat-Mu, dimulai daripada saat kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sampai saat kepada firman disampaikan, sampai pada kami masuk kelompok pun, di situ nama Tuhan dimuliakan dan kami disegarkan. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus setiap kami, tutup bungkus tempat ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan katakan amin. Tepuk tangan ya. Silakan duduk kembali. Dalam keadaan luar biasa, saya percaya setiap bangku yang kosong Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Yang sudah membawa jiwa yang baru boleh lambaikan tangannya. Yang sudah membawa jiwa yang baru sudah boleh lambaikan tangannya. Ayo. Amin. Kita percaya jiwa yang baru Tuhan kirimkan untuk bangku-bangku yang kosong. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Tepuk tangan lagi yang luar biasa buat anak kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh ada dalam rumah, nafas kami adalah milik-Mu Tuhan. Kesehatan kami adalah milik-Mu. Kami boleh datang beribadah, kami boleh layak di hadapan. Kami akan masuk dalam doa, pujian dan penyembahan. Ini adalah waktu yang terindah dalam hidup kami. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh terus mengejar hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, Jesus.
Karyamu besar dalam hidup kami. Pengorbananmu besar dalam hidup kami. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Setiap kami yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Yang sakit Engkau telah sembuhkan. Yang miskin Kau berkaya. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kami mau bangkit, kami mau terus bersama Tuhan. Lakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Kau dahsyat Tuhan. Bukan sekedar ibadah biasa Tuhan, bukan sekedar ibadah rutinitas, tapi kami ingin memberikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Kami siap bernyanyi bersorak-sorai karena kami mengalami sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, boleh sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang dahsyat. Pujimu di setiap waktu.
ini ya, mau nyanyi lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ayo menari buat Tuhan. Ayo maju, 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 maju. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Layak menari, ya Ayo bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Layak menari di depan Allah, ya pemenang. 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 Wow. Terima kasih opa-oma yang sudah menari di depan. Nanti ada hadiahnya di Indomaret ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa ya. Kita percaya tidak setiap Senin kita mengalami doa pujian penyembahan, tapi setiap hari, setiap saat. Amin. Madita lagi berolahraga di belakang untuk mempersiapkan Roh Kudus mengalir. Amin. Makasih Tuhan. Urapil
Oke, Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh berkumpul di gereja ini ya Bapak, kami percaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami terus mengagung-agungkan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Biar sabda kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sempurna Bapak Ibu ya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu ya, usia emas di gereja Tampak Siring ini. Karena semakin saya kemari Bapak Ibu ya, saya melihat bahwa kayaknya Bapak Ibu di tempat ini tidak bertambah tua ya. Kayaknya tambah semangat terus, tambah muda, luar biasa. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tambah lama kamu tambah muda. Ya, kan? Karena saya percaya Bapak Ibu ya, kalau api Roh Kudus membakar kita tuh semangatnya pasti semangat 45 ya, mengerti, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini merupakan hari yang paling bersejarah dalam kekristenan Bapak Ibu, karena Roh Kudus telah dicurahkan buat semua orang percaya. Dan percayalah begini Bapak Ibu, bahwa hidup dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu adalah milik semua orang percaya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, ya, disentuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu bukan hanya sekedar milik Pentakosta dan karismatik, itu milik semua orang percaya. Oleh sebab itu, siapa kita kalau kita tidak hidup tanpa Roh Kudus? Percayalah, tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini saya diberikan tema tentang powerful disciples. Oke, saya berharap Bapak Ibu pulang dari tempat ini menjadi, bukan hanya sekedar menjadi orang-orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi menjadi murid-murid Yesus yang powerful, yang punya pengaruh, minimal pengaruh buat keluarga kita, hidup kita, memberkati keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan kita akan mengerti Bapak Ibu bahwa kata Kristen pertama kali muncul di dalam Alkitab itu bukan dalam sebuah bentuk agama. Saya boleh turun ya Bapak Ibu ya. Katakan sama-sama, Kristen itu bukanlah sebuah agama. Ya, cuman masalahnya karena kita tinggal di Indonesia, dan di Indonesia itu kalau kita hidup kita mesti punya KTP. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan di KTP kita itu ada kolom agamanya. Ya. Dan kalau kolom agamanya tidak ditulis, wah kita bisa disangkain ateis, tidak beragama. Oke? Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, kata Kristen pertama kali muncul di dalam Alkitab, itu bukan dalam bentuk agama. Kata Kristen yang pertama kali muncul di dalam Alkitab, itu sebagai sebuah bentuk ejekan, olokan dari orang-orang yang ada di Antioquia. Kemudian mereka melihat ada segelintir orang yang mereka mempelajari ajaran Kristus, mereka menghidupi ajaran Kristus. Itu sebabnya mereka diejek dengan panggilan apa? Kristen. Coba kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, mereka. Mereka ini siapa? Mereka itu Barnabas, Paulus yang baru bertobat, bersama dengan orang-orang percaya yang ada di Antioquia. Jadi ternyata di Antioquia itu sudah ada orang percaya, tapi mereka belum disebut Kristen. Sampai kapan? Sampai Paulus dan Barnabas tinggal di kota Antioquia,
mengajar orang-orang percaya. Dan Alkitab berkata, di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi siapakah yang disebut Kristen? Yang disebut Kristen itu adalah murid-murid. Halo. Jadi yang disebut Kristen adalah murid-murid. Kalau zaman sekarang yang disebut Kristen adalah, itu dia, orang yang tiap hari Minggu datang ke gereja, ya kan, ibadah, ya kan, ya nyanyi satu lagu lambat, dua lagu cepat, satu lagu lambat, dengar firman Tuhan, kasih persembahan, ya kan, pulang disebut Kristen, ya kan. Kalau zaman dulu orang yang disebut Kristen itu adalah mereka yang disebut dengan murid-murid Yesus. Mereka yang belajar tentang pengajaran Yesus, mereka yang menghidupi ajaran Kristus, mereka yang disebut dengan murid. Itulah yang disebut dengan Kristen. Bukan orang yang datang dan pergi, datang ke gereja, Bapak Ibu. Datang ke gereja bukan berarti saudara jadi murid Kristus. Orang yang menjadi murid Kristus adalah orang yang belajar firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan sekedar datang dan pergi sesuka hati. Iya kan? Ya itu ada lagunya tuh ya kan. Kau datang dan pergi. Nggak usah dilanjutin Bapak Ibu ya. Itu bukan lagu rohani ya kan. Betul gak? Ada orang yang cuma sekedar datang dan pergi dan mereka merasa bahwa mereka Kristen. Orang yang disebut Kristen adalah orang yang disebut murid. Nah, orang yang disebut Kristen bagaimana cara hidupnya? Apakah mereka cuma hanya sekedar dengar firman Tuhan? Apakah mereka hanya sekedar kemudian nyanyi-nyanyi tentang Tuhan? Bukan Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari Alkitab kita tentang cara hidup jemaat mula-mula, jemaat yang pertama, dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41, inilah cara hidup jemaat mula-mula. Inilah yang mereka lakukan di awal-awal. Itu sebabnya kenapa jemaat mula-mula adalah jemaat yang powerful, jemaat yang punya pengaruh, jemaat yang hebat, jemaat yang kuat, jemaat yang gak mampu diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu bagaimana cara hidupnya? Saya berharap setelah kita mempelajari cara hidup jemaat mula-mula, Umas GBI Tampak Siring akan kemudian juga menghidupi cara hidup jemaat mula-mula. Sehingga begini, sekalipun usia kita usia emas, tapi pengaruh kita luar biasa, sama seperti jemaat mula-mula. Yang mengerti katakan haleluya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima, katakan sama-sama, perkataannya itu. Perkataannya itu tuh perkataannya siapa? Bukan. Perkataannya itu tuh perkataannya Rasul Petrus. Karena kalau kita mempelajari nanti Bapak Ibu naik ke atas, hari itu Rasul Petrus berkhotbah di bait suci. Waktu dia berkhotbah, dia menyampaikan kepada orang Israel, "Hei orang-orang Israel, tahukah kalian bahwa Yesus yang kalian salibkan itu adalah Mesias, itu adalah Raja?" Kemudian orang-orang Israel kaget dan mereka berkata begini kepada Petrus, "Oh gitu Petrus, kalau gitu apa yang harus kami lakukan?" Kemudian Petrus berkata, "Bertobatlah hari ini dan berikanlah dirimu dibaptis." Nah, setelah mereka mendengar perkataan Simon Petrus itu, Alkitab katakan apa? Hari itu mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Ketambahan berapa jiwa? Berapa jiwa? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Saceng. Ya. Saya mau nanya nih buat Umas GBI Tampak Siring, ya, tolong dijawab dengan jujur. Siap? Minggu depan Umas GBI Tampak Siring siap ketambahan 3.000 jiwa? Kayaknya wah-wahnya kayaknya kurang mantep nih. Ulang. Siap minggu depan ketambahan 3.000 jiwa? Saya berapa tahun yang lalu pelayanan di sini ya, Umasnya itu sampai di belakang-belakang tuh Bapak Ibu.
Itu sekitar ada berapa? Mungkin 600 kali ya, Bu. 600, 700, 800 pernah. 800 aja kita udah sumpah, Bapak Ibu. Apalagi 3.000 jiwa. Betul nggak? Siap? Pertanyaan saya hari ini, kalau minggu depan kita ketambahan 3.000 jiwa, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menerima 3.000 jiwa? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa kalau mereka datang ke GBI Tampak Siri minggu depan? Jam 9.30 mereka datang bersamaan. 3.000 jiwa. Hah? Yang pertama, ya pasti disambut, nggak mungkin diusir. Tapi biasanya yang pertama, kalau kita ketambahan 3.000 jiwa, yang kita lakukan adalah sepertinya gedung gereja kita ini udah kekecilan. Ya kan, kita mesti bentuk panitia pembangunan gereja. Kita perbesar bangunan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, kita tambah jam kebaktian. Ya kan? 9.30 kita tambah jadi 11.30. Jadi 2 kali kebaktian, ya kan? Bapak Ibu lihat ya, gereja zaman now itu berfokusnya membangun gedung. Saya mau nanya, gereja zaman dulu udah ada gedung yang bisa nampung 3.000 jiwa? Zaman dulu udah ada gedungnya? Hah? Zaman dulu? Belum ada, Bapak Ibu, gedung yang bisa menampung 3.000 jiwa. Bapak Ibu setuju gak? Jemaat mula-mula, waktu mereka ketambahan 3.000 jiwa, mereka gak berfokus pada bangunan ini, Bapak Ibu. Yang mereka fokuskan adalah mereka berfokus membangun bangunan ilahi. Yaitu apa? Jemaatnya yang dibangun, manusianya yang dibangun. Yang mengerti katakan amin. Itu dia, Bapak Ibu. Harusnya begini, Bapak Ibu. Yang harus kita bangun adalah manusia, jemaatnya. Jemaatnya makin lama makin dewasa. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bukan hanya sekedar tua, tapi menjadi dewasa. Banyak yang jadi tua tapi nggak pernah dewasa. Yang pasti bukan Umas GBI Tampak Siri. Itu jemaat sebelah. Haleluya. Tapi seperti kata Tukul, yang di sebelah udah masuk semua ke tempat ini. Haleluya. Enggak, Bapak Ibu ya, kita harus semakin hari semakin dewasa. Amin. Itu sebabnya jemaat mula-mula mereka ketambahan 3.000 jiwa, mereka membangun manusianya, mereka membangun jemaatnya. Oleh sebab itu ayat yang ke-42 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka ulang, mereka katakan sama-sama, bertekun. Bertekun itu apa? Artinya begini, waktu mereka ketambahan jiwa baru itu kemudian mereka dimasukkan ke dalam sebuah proses yang panjang dan konsisten. Mereka dimuridkan dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka diajar dengan pengajaran-pengajaran dasar. Supaya apa? Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, Bapak Ibu. Mereka gak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran palsu. Katakan sama-sama, palsu. Palsu itu artinya apa? Palsu itu yang pertama artinya tidak asli atau imitasi. Pengertian yang kedua dari palsu adalah mirip yang asli. Katakan sama-sama, mirip yang asli. Nah ini dia Bapak Ibu, kalau pengajaran palsu datang, itu mirip-mirip dengan yang asli. Nggak heran kalau kita nggak kuat dengan pengajaran, kita gampang diombang-ambingkan dengan yang palsu-palsu. Bapak Ibu setuju nggak? Itu dia. Kita harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, Bapak Ibu harus mendengar firman Tuhan tuh yang rohani. Dengar firman Tuhan yang murni. Jangan hanya sekedar dengan firman Tuhan tuh yang mujizat. Bukannya mujizat tidak ada, mujizat ada enggak? Saudara percayalah, di dalam Yesus salah satu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah mujizat. Tuhan memberikan kepada kita mujizat, Tuhan berikan kepada kita berkat.
Tapi kalau tiap minggu kita diajar berkat terus, mujizat terus, kapan dewasanya Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan satu orang yang amin. Daripada nggak ada. Halo? Katakan sama-sama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang selanjutnya ayat yang 42 belum kelar itu. Iya kan? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dahsyat. Itu sebabnya kenapa habis kebaktian Umas, Bapak Ibu nanti dipecah nih, ya kan? Ada yang duduk di sana, ada yang duduk di sana, ada yang duduk di sana. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa bersekutu. Ya, bersekutu ngapain? Memecahkan roti dan berdoa sambil makan, sambil berfellowship, sambil mendoakan satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Amin. Karena kalau cuma datang ke tempat ini, cuma dengar firman Tuhan pulang, tidak ada persekutuannya, bagaimana kita bisa mengeluarkan kualitas Kristus? Bagaimana diri kita bisa punya karakter Kristus kalau kita nggak pernah belajar bersentuhan dengan orang lain? Pak Pendeta, saya bisa bertumbuh sendirian? Bisa, tapi lama. Ingat, usia makin tinggi. Enggak ya? Sorry, saya lagi kebaktian ibadah pemuda remaja di sini. Hah? Saya ulang, ya kan? Ingat, usia makin tinggi. Nggak ada amin. Ini kayaknya ibu-ibu di sini nggak terima nih usia makin lama makin meninggi. Saya ulang sekali lagi, ingat, usia makin tinggi. Usia makin nambah. Kalau usia makin nambah itu artinya waktu kita di dunia ini makin berkurang. Waktu kita berhadapan muka dengan Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan nggak akan nanya 1 minggu berapa kali kamu kebaktian. Tuhan nggak bakalan nanya kayak begitu, setuju nggak? Yang Tuhan tanya adalah waktu engkau di muka bumi ini, apa yang sudah engkau kerjakan? Halo? Itu sebabnya kenapa kita perlu hidup dalam persekutuan dengan orang percaya. Makanya pulang dari tempat ini, jangan langsung keluar ambil makanan pulang. Pulang dari tempat ini, duduk dulu di kelompok-kelompok kecil. Sambil makan, sambil mendoakan, baru pulang. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Kalau ada yang pulang tolong dicatat. Ya, saya nggak suruh para pengerja Umas di tempat ini yang catat. Saya minta tolong sama malaikat di sorga yang nyatat kalau ada yang pulang. Haleluya. Oke, ayat yang ke-43, firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam kelompok-kelompok kecil, mereka itu melihat mujizat dan tanda-tanda, Bapak Ibu. Beda dengan Kristen zaman sekarang. Kalau Kristen zaman sekarang, mujizat dan tanda cuman terjadi pada waktu KKR. Kalau KKR baru ada mujizat. Tidak ada KKR, tidak ada mujizat. Itu Kristen zaman now. Jemaat mula-mula kayak begitu Bapak Ibu. Dimanapun mereka ada. Bahkan kita udah nonton tadi videonya kan. Waktu mereka ada bersekutu di kamar loteng atas Bapak Ibu, cuman 12 murid Bapak Ibu. Mereka berdoa bersama-sama. Mujizat dan tanda-tanda heran terjadi buat mereka. Mau melihat mujizat dan tanda-tanda? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, jangan hidup sendirian. Hiduplah dalam persekutuan dengan orang percaya. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayat yang ke-44 firman Tuhan katakan apa? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka tidak terkotak-kotak, mereka tidak terbelenggu, mereka tidak terpenjara dengan denominasi. Kalau zaman sekarang kan gereja denominasi ya. Saya mau nanya, Bapak Ibu pernah ketemu tetangga nggak? Tetangga kita ternyata Kristen juga. Baru mau kenalan Kristen dia. Waktu kita kenalan, saya mau nanya, obrolan pertama untuk memancing orang itu bisa kita kenalan sama dia, biasanya ucapannya apa?
Dari gereja mana, Bu? Lega. Hah? Saya dari GPDI. Tahu GPDI? GPDI. Oh, kalau saya mah dari GBI. Tahu GBI? GBI. Ya, dari GBI, dari mana-mana, betul gak sih? Sepertinya tuh kita terkotak-kotak. Itu sebabnya kenapa gereja zaman sekarang susah bersatu, Bapak Ibu. Kenapa terkotak-kotak? Gereja di zaman dulu, Bapak Ibu, itu bukan gereja sinodal. Gereja zaman dulu tuh gereja kota, Bapak Ibu. Gereja ada di sebuah kota, memenangkan kota tersebut. Itu gereja zaman dulu, Bapak Ibu. Halo? Oh, itu sebabnya mereka tetap bersatu. Mereka tetap bersepakat. Itu sebabnya kenapa doa-doa mereka begitu powerful. Karena waktu mereka berdoa dalam kesatuan hati. Halo? Apa yang kau ikat di dalam dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Setuju? Mereka berdoa dalam kesatuan. Kemudian yang luar biasa, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, demikianlah firman Tuhan. Ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ada yang udah pernah nyampe ke Yerusalem, udah pernah nyampe ke Israel. Wah, salah nanya nih. Saya ulang pertanyaannya, saya ulang nih. Yang kepengen dan punya kerinduan pergi ke tanah perjanjian, boleh lambaikan tangannya. Yes. Yang mengangkat tangan, terjadilah menurut iman, Bapak Ibu. Ya, pergi ke sana tuh panggilan, Bapak Ibu. Ya kan? Artinya apa? Saudara punya duit belum tentu bisa nyampe ke sana. Ada amin? Buktinya saya. 7 kali pergi ke sana nggak pernah bayar, Bapak Ibu. Tuhan panggil ke sana. Nah, saudara kalau nyampe sana, saudara akan mengerti orang Yahudi yang pertama adalah orang yang rasis. Karena mereka menganggap bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Ras mereka adalah ras tertinggi. Itu sebabnya mereka rasis. Yang kedua, orang Yahudi itu orang yang pelit, uratnya minta ampun, Bapak Ibu. Katakan sama-sama, pelit dan urat. Waduh, itu kalau udah pelit dan urat tuh paman gober juga lewat tuh, Bapak Ibu ya. Betul nggak? Tapi yang luar biasa, jemaat mula-mula kita melihat bahwa orang Yahudi yang katanya pelit, yang katanya rasis, tiba-tiba mereka bisa hidup bersama loh, Bapak Ibu. Bahkan mereka rela menjual milik mereka, bagikan sama rata. Halo? Ini cara hidup yang luar biasa, Bapak Ibu. Beda dengan orang Kristen zaman now. Orang Kristen zaman now, yang kaya makin kaya, yang kismin makin kismin. Bahkan yang mengerikan, orang kaya membantai yang miskin. Ayo ngaku, bener gak? Gereja zaman dulu hidup sama rata. Jadi begini Bapak Ibu, dari awal gereja dibangun Bapak Ibu, mereka sudah membantai habis ya kepentingan diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam kebersamaan. Keren. Halo? Keren gak sih cara hidup model kayak begini? Ini saya gak nyuruh saudara pulang jual segala milik Bapak Ibu kemudian bagi sama rata. Enggak Bapak Ibu. Prinsipnya yang kita ambil, prinsipnya apa? Hidup dalam kebersamaan Bapak Ibu. Halo? Di sini ada yang pernah main-main ke negeri Cina? Negeri Cina itu negeri tidak bertuhan loh Bapak Ibu. Mereka ateis loh Bapak Ibu, setuju gak? Dan saya mau kasih tahu, di negeri Cina mereka mengadopsi cara hidup jemaat mula-mula. Makanya orang di Cina nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semua orang hidup sama rata. Bayangkan Bapak Ibu, mereka mengadopsi cara hidup jemaat mula-mula aja, mereka bisa menguasai 1/3 daripada dunia ini Bapak Ibu. Apalagi kalau mereka menerima sumber hidupnya Bapak Ibu, mungkin dunia ini mereka kuasai Bapak Ibu. Ngeri Cina itu.
Katakan sebelah kanan sebelah kiri, pendeta yang di depan sana juga sipit matanya. Luar biasa Bapak Ibu. Udah lanjut dah, jangan lama-lama. Waktu saya cuma dikasih 2 jam buat menyampaikan firman Tuhan hari ini. 46. Baca 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Katakan sama-sama, ngumpul tiap hari di bait Allah. Kalau orang Kristen zaman now tuh ngumpul tiap hari di gereja. Saya mau nanya, kalau ada orang Kristen tiap hari datang ke gereja, apa yang mereka lakukan? Hah? Itu dia, ya kan? Kalau nggak kebaktian, menara doa. Hari Senin menara doa. Hari Senin, ini hari Senin ya. Hari Senin ibadah umas, Selasa ibadah menara doa, Rabu ibadah tengah minggu, Kamis ibadah pemuritan, Jumat ibadah kul, Sabtu ibadah pemuda. Cuman ibadah sekolah minggu aja yang kita nggak datang. Itu pun kalau kita diizinkan masuk, mungkin kita masuk juga ikut ibadah sekolah minggu. Jadi hari Senin sampai hari Minggu kita kebaktian terus Bapak Ibu. Saya mau nanya, jemaat mula-mula Bapak Ibu tiap-tiap hari ngumpul di bait Allah, itu ngapain? Yang bisa jawab angkat tangan. Yang jawabannya benar, saya kasih mobil saya buat saudara. Yang benar, tapi kalau salah ya mobil saudara saya ambil buat saya dong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hah? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini, mereka ini adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bait Allah itu adalah tempat kebaktiannya agama Yahudi. Halo. Sedangkan mereka sudah bertobat percaya kepada Kristus. Ngapain lagi mereka pergi ke tempat ibadah agamanya orang Yahudi? Mereka pergi ke tempat ibadahnya agama Yahudi bukan buat kebaktian Bapak Ibu. Mereka datang ke ibadah tempat orang Yahudi. Mereka melakukan penginjilan Bapak Ibu. Mereka itu mencontoh rasul mereka yang namanya Rasul Petrus. Karena pada hari Pentakosta, Rasul Petrus berkhotbah di bait Allah. Khotbahnya nggak sampai 3 menit, 3.000 orang bertobat. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya cara hidup jemaat mula-mula ya. Mereka yang baru bertobat diajar dengan pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Mereka didorong hidup dalam persekutuan dan dalam doa. Mereka hidup dalam kebersamaan Bapak Ibu. Mereka lihat mujizat dan tanda. Dan mereka bukan hanya sekedar duduk manas-manasin kursi gereja. Mereka pergi untuk menginjil dan memberitakan kalau Yesus adalah Raja. Amin. Yang mengerti katakan haleluya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, jangan hanya sekedar datang dan pergi, manas-manasin kursi gereja. Saudara jadi orang percaya, Bapak Ibu punya sebuah tugas yang sangat luar biasa, yaitu apa? Memberitakan Injil. Beritakanlah Injil. Yang pertama melalui keluarga kita. Keluarga kita dulu kita menangkan Bapak Ibu, baru tetangga kita. Setelah tetangga kita, saudara keluarga besar kita. Keluarga besar kita sudah, baru ke dunia sana Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Halo? Ibu-ibu percaya nggak? Sekalipun kita sudah tua, renta, tapi kalau kita diurapi sama Roh Kudus, mulut kita tuh pasti ada kuasanya. Setuju gak? Yang paling penting kan bukan yang paling penting kan bukan sekedar usia kita Bapak Ibu. Yang paling penting adalah kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, percayalah, usia boleh tua, tapi kuasa ucapan kita akan mengalir urapan Roh Kudus. Sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka juga akan bertobat dan percaya kepada Kristus. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Ayat yang ke-47, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah. Dan mereka, apa katanya? Disukai semua orang. Kenapa jemaat mula-mula disukai semua orang? Apakah mereka disukai semua orang karena iman mereka kepada Yesus Kristus? Hah?
Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, Kisah Rasul pasal yang ke-10, Kisah Rasul pasal yang ke-15 justru begini. Karena iman mereka, nanti mereka dikejar-kejar. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dibunuh. Karena iman mereka, mereka dikejar-kejar. Tapi kenapa Kisah Rasul pasal yang kedua, Alkitab berkata mereka disukai semua orang? Mereka disukai semua orang bukan karena iman mereka. Mereka disukai semua orang karena cara hidup mereka. 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 Karena cara hidup mereka tuh nggak nyebelin, Bapak Ibu. Karena cara mereka berkata-kata tuh nggak tajem. Iya kan? Gimana kita mau disukai? Ibadah kita haleluya puji Tuhan, sampai rumah orang rumah blon lu. Bener gak? Di gereja mah luar biasa nyanyi Bapak Ibu, waduh dance. Saya lihat tadi kan di depan kan, saya rekam tadi udah. Dahsyat luar biasa, ya kan? Itu tadi nyembah Tuhan sampai jinggit Bapak Ibu. Wah luar biasa, bener gak sih? Kita begitu luar biasa di gereja. Tapi kalau kita di rumah, kemudian kita ketemu dengan suami kita, baru pulang, duit, wah berat Bapak Ibu itu. Apalagi kalau suami kita pulang kita, lu mah males lu dasar lu, wah lu blokon lu, waduh. Makanya gak heran, banyak bapak-bapak rambutnya pada erosi di depan. Bapak Ibu tahu gak kenapa ada bapak-bapak yang rambutnya pada botak di depan? Oh ya itu karena nih blon-blonin terus sama istrinya. Gak numbuh lagi Bapak Ibu. Iya kan? Makanya kalau cowok nih ada bapak-bapak botaknya di belakang, tahu kenapa? Karena itu kebanyakan dielus. Kebanyakan disayang sama istrinya, ya kan? Sayang botak dia di sini, ya kan? Kalau botaknya di depan, nah itu kebanyakan diblon-blonin. Kalau botaknya depan belakang, wah itu udah pahit manis kehidupan. Itu berarti. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya mereka disukai karena cara hidup mereka. Mereka disukai karena cara berpikir mereka. Mereka disukai karena tutur kata mereka, karena kesopanan mereka, karena hidup mereka jadi berkat buat orang banyak. Itu sebabnya Alkitab berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Halo? Jadi bagian nambah-nambah jiwa itu bagian Tuhan Bapak Ibu. Bagian kita ngapain? Hah? Itu dia, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hidup dalam persekutuan. Amin. Iya kan? Kemudian apa lagi? Hidup berbagi, hidup dalam kebersamaan Bapak Ibu. Melakukan penginjilan Bapak Ibu. Kalau kita punya cara hidup yang model seperti itu, percayalah Bapak Ibu, hidup kita akan disukai semua orang. Bapak Ibu mau punya cara hidup model kayak begini? Lumayan nih 3 orang. Hah? Yang mau. Ini kadang-kadang saya suka bingung juga sama orang Kristen ya. Mau nggak? Amin. Boleh nggak? Amin. Semuanya jawabannya amin. Ulang, mau nggak? Yang mau boleh lambaikan tangannya. Yakin? Nah pertanyaannya begini, bagaimana jemaat mula-mula mereka bisa punya gaya hidup yang luar biasa model kayak begini Bapak Ibu? Apakah gaya hidup ini datang tiba-tiba? Enggak kan? Setuju nggak? Ada sebuah peristiwa yang mendahuluinya sehingga hidup mereka menjadi murid-murid yang powerful. Hidup mereka punya pengaruh yang luar biasa. Hidup mereka jadi berkat sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan orang yang percaya kepadanya. Amen. Peristiwa apa yang mendahuluinya? Coba kita buka Alkitab kita. Kita naik ke atas Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat, sama seperti Umas GBI Tampak Siring. Hari ini di hari Pentakosta berkumpul di satu tempat. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi dari mana mereka bisa memiliki cara hidup yang powerful ini? Karena mereka dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus. Mereka disengat oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang membuat orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, hidup mereka diubahkan menjadi murid-murid yang powerful, yang mengerti, katakan amin. Oleh sebab itu dari awal saya sudah berkata Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tanpa kuasa Roh Kudus, apa yang kita lakukan itu kecenderungannya selalu dosa dan salah Bapak Ibu. Tapi hari ini ada kabar gembira. Ketika hidup kita dikuasai, ketika hidup kita dipenuhi, ketika hidup kita disengat oleh kuasa Roh Kudus, percayalah, Umas GBI Tampak Siring pulang dari tempat ini akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu mau mengalami Roh Kudus? Bapak Ibu mau disengat dengan kuasa Roh Kudus? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang
Ibu setuju nggak dengan saya kalau dunia ini makin lama makin jahat? Hari-hari ke depan nggak akan lebih baik Bapak Ibu. Keadaan akan tambah susah. Karena firman Tuhan sudah berkata, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagaimana caranya orang percaya tetap berkemenangan di masa-masa yang sukar? Saya mau kasih tahu, kalau kita hidup di dunia ini hanya sekedar mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita hidup di dunia ini hanya sekedar mengandalkan kecerdasan otak kita. Kalau kita hidup di dunia ini hanya sekedar mengandalkan materi kita, percayalah, kita akan terkapar dan kalah. Saudara akan gampang lelah, saudara akan gampang lesu, saudara akan gampang mundur di dalam Tuhan. Kenapa? Hanya sekedar mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi capek. Bapak Ibu yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu hari ini kenapa kita perlu disengat oleh kuasa Roh Kudus? Itu sebabnya kenapa kita perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita pasti akan kalah Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita di tempat ini, Bapak Ibu yang rindu hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang rindu hidup lebih daripada pemenang, boleh lambaikan tangan tinggi Bapak Ibu. Yang mengangkat tangan, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Come on! Kubuka hati, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku. Come on! Mari kita mau angkat tangan kita. Come on! Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yes Lord, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuh. Datang urapi, datang urapi. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku, sekali lagi sama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, bakar kami dengan kuasa-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri Bapak Ibu. Hari ini saya merasa di dalam roh saya ada beberapa di antara kita, Bapak Ibu yang sudah lelah, Bapak Ibu capek, Bapak Ibu yang sudah hampir menyerah, Bapak Ibu yang sudah mau mundur. Mungkin karena penyakit kita, mungkin karena persoalan keluarga kita, persoalan kita, masalah kita seperti gunung yang tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya hari ini ada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya ada kuasa Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu percaya Tuhan bisa menyertai Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa lebih daripada pemenang.
Seberapa banyak di antara kita pada hari ini, Bapak Ibu yang mau disertai sama Tuhan dan muncul sebagai pemenang. Bapak Ibu yang gak mau menyerah lagi. Bapak Ibu mau terus maju dalam kehidupan. Angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapak. Mungkin hari ini hamba-Mu tidak bisa menumpangkan tangan kami satu persatu, tapi Engkau Allah yang menjamah kami. Mari angkat suaramu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kuasa-Mu ya Bapak. Nyatakan kuasa-Mu, bakar kami hari ini. Oh Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi Kau pembuat mujizat. Yang membelah laut, yang teduhkan. Hari ini terima kekuatan daripada Tuhan. Engkau yang merasa khawatir, engkau yang merasa takut, hari ini terima penyertaan Tuhan. Oh Tuhan, Kau pembuat. Mari kita mengangkat tangan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan. Oh, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi Kau pembuat. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan. Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu ada di tempat ini. Firman-Mu menjadi rema buat setiap kami. Kau akan terus memberkati Pak Dieter Tuhan, untuk terus dipakai Tuhan luar biasa. Dan kami mengalami kesegaran rohani, kami mengalami mujizat yang besar, kami mengalami jawaban doa di tempat ini. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan yang tidak pernah memberikan kami kekurangan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan untuk memberikan persembahan syukur. Jangan lelah bekerja di ladang yang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Silakan, ya saya akan jadi supir Grab-nya. Boleh minta mic, boleh minta mic. Ya, saya akan jadi supir Grab-nya ya. Jadi nanti apa yang Bapak Ibu harus lakukan ya? Sudah berdoa dulu dari rumah, mulai hari ini berdoa. Supir Grab-nya tapi kan nggak tahu Bu, wah whatever whoever dia ya. Tapi jelas kita berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk supir Grab yang akan aku tumpangi ya, Grab-nya yang akan aku tumpangi ya. Engkau jamah, Engkau berikan hati yang lembut supaya dia boleh terima
anugerah Tuhan. Kita tidak mengkristenkan, tetapi kita bersaksi. Tugas kita hanya bersaksi, ya. Jadi tugas nanti Ibu Ratna, Ibu. Nah, sebelum bersaksi, ya, pasti say hello dulu. Halo, ya. Nanti kita lihat, ya. Kemudian apa kabarnya? Kemudian ketika dia mungkin mengeluh tentang ekonomi, ya, mungkin nanti ada yang bersaksi tentang ekonomi. Kalau ada yang mengeluh, istri saya sakit, divonis dokter, divonis dokter cancer. Nanti ada yang bersaksi, sama Pak, saya juga mengalami hal yang sama. Kirain sudah lewat, tetapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kemudian bla 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 dan sebagainya. Akhirnya, apakah Bapak mau kami doakan? Ya, oke? Ya, yuk silakan semua sama-sama, ya. Selamat pagi Ibu-ibu. Ya, pagi. Diganggu sebentar ya. Oh, iya silakan Bu, silakan. Udah lama ya Pak jadi supir taksi ini. Ya, beginilah saya pernah ngalami jaya-jayanya Grab. Tapi sekarang beda banget. Oh ya? Kenapa bedanya? Waduh, kayak Ibu nggak tahu aja. Setelah pandemi itu kan beda banget. Ya penghasilan tuh kalau dulu tuh 1 juta satu hari, sekarang tuh sepertiganya. Jadi buat anak sekolah nggak cukup Bu, nggak cukup. Ya Pak, zaman sekarang emang susah, semua serba naik, barang-barang mahal, dan semua juga pasti alami Pak. Tapi kalau saya pribadi ya saya akan minta sama Tuhan. Saya setiap hari minta doa sama Tuhan supaya berkat mengalir dalam kehidupan saya. Iya, yang paling penting ini yang namanya bensin aja naiknya luar biasa, sehingga kadang-kadang cuman bawa pulang itu uang cuma 50.000. Itu emang cukup untuk sehari, untuk istri, untuk anak sudah SMP, SMA, belum lagi mau masuk university. Bapak anaknya berapa Pak? Ya anaknya 3, tapi sudah mau masuk universitas, yang satu mau masuk SMA. Kepala saya pusing, kadang-kadang saya sampai males mau bawa Grab itu, males gitu, karena kepikiran banget. Wah jangan males Pak, nanti kalau misalnya Bapak males, kesian Pak anak-anak sama istrinya ya. Iya juga, mereka bikin saya semangat. Ya, jadi harus tetap semangat ya Pak ya. Iya. Ngomong kalau sekarang ini Bapak selain jadi supir Grab gini atau supir ojek online gini, kerjaannya apa lagi Pak? Maksudnya untuk sampingannya gitu? Udah nggak bisa Bu, udah kecapaian. Paling istri saya ya cuci gosok. Dapat 2 kamar, 2 rumah, cuci gosok. Wah puji Tuhan ya, puji Tuhan sekali. Tetap kurang Bu, tetap kurang. Ya mungkin kadang-kadang ya saya sampai bingung bagaimana cara mengembalikan uang itu. Saya bingung Bu, saya punya banyak hutang. Wah sebetulnya ini sama sekali, sama persis Pak dengan kejadian waktu itu. Jadi suami saya juga pernah di PHK waktu itu gara-gara COVID ya. Nah ada beberapa dari antara kita juga begitu ngalamin. Kami kayaknya putus asa waktu itu. Terus kemudian pada saat itu kami cuma percaya satu hal, bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kita loh Bu. Pak, jadi akhirnya pada saat itu ya kami tetap melakukan bagian kami tetap cari usaha, kami tetap melakukan apa yang bisa kami lakukan, dan puji Tuhannya Tuhan buka jalan, benar gak Bu Yanti? Ya betul. Ya kan Bu Ratna ya? Gimana Ya, caranya Tuhan bisa buka jalan? ya waktu itu sih kita belajar untuk ketemu sama teman-teman ya, jadi teman-teman yang lama kita saling sharing, saling kita tuh saling cerita-cerita. Ternyata di antara mereka ada yang bilang, waduh karyawan kami ada yang meninggal karena COVID, kami lagi butuh orang. Nggak sengaja kita jadi akhirnya ketampung. Jadi dengan seperti itu Tuhan buka jalan-jalan buat setiap kita Bu. Ya, Pak. Ngomong-ngomong Tuhan siapa ya? Yanti, Tuhan kita namanya luar biasa ya. Kalau Bapak mau tahu. Tapi ngomong-ngomong, ibu-ibu tidak sedang mengkristenkan saya kan? Oh tidak. Begini Pak, kita sama-sama punya satu kepercayaan bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, benar ya? Betul. Nah, kalau Tuhan kami menyebutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Pak nama Tuhan kami ya. Bapak mau kita doakan Pak? Emang Tuhannya baik ya Bu? Baik banget.
Bapak. Percaya Bu? Apakah memungkinkan kalau Tuhan yang baik itu mencurahkan berkatnya atas saya? Pasti. Begini Pak, kalau misalnya Bapak percaya sama Tuhan, kami itu Bapak langsung berharap besok jadi kaya, itu Bapak itu nggak mungkin. Karena biar bagaimanapun, selain kita percaya, kita juga berusaha. Ketika kita berusaha, kita percaya, kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti buka jalan. Dan percaya Pak, gak akan ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan pasti buka berkat-berkatnya, Tuhan buka tingkap-tingkapnya buat Bapak dan sekeluarga. Pasti anak-anak Bapak nanti pas mau kuliah bisa masuk dengan cara yang luar biasa. Mana tahu bisa dapat beasiswa, Bapak nggak usah lagi cari-cari uang lagi Pak. Maksudnya cari uang yang banyak, betul nggak Bu Ratna? Wah, bener ya. Bu Ratna itu anaknya dapat beasiswa gara-gara itu, gara-gara rajin berdoa. Bu Yanti juga ya. Bu ya? Mau. Kalau gitu kita cari tempat minggir dulu ya. Yuk. Hah? Jangan Bu, saya harus kerja, saya Tenang kan. aja, nanti kita bisa berkati sedikit, ada berkat sedikit dari kami bertiga buat Bapak. Oh gitu ya. Kita mungkin aja dulu ya. Oh oke ya. Bentar Bu, cari tempat dulu. Oke, di sini aja ya Bu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk rekan-rekan kita. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah saya panggilkan ini untuk yang bersaksi di Grab ya. Jadi saling satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Saling memberikan kesaksian yang pas dengan hal yang terjadi pada supir Grab itu. Misalnya kesaksian tentang keuangan, tadi juga dikatakan, ya anak saya juga mengalami hal yang sama dan sebagainya. Sekarang bagi yang akan pergi kepada pemulung atau saya boleh panggilkan Pak Petrus. Silakan Pak Petrus. Ini pakarnya karena beliau ini dulu pelayanannya di pemulung. Oke, silakan Pak Petrus. Ya, Pak Petrus mungkin akan sedikit memberikan nasihat yang perlu diperhatikan pada kalau kita akan memberikan sesuatu pada orang-orang di jalanan, ya, di kolong jembatan atau di jalanan. Silakan Pak Petrus. Salam. Ya, saya pernah memang pelayanan pemulung, gak lama, tapi 7 tahun. Gak lama. Di gedung Sarina sana, baru di lereng kereta api. Tapi kalau pelayanan pemulung ini, saudaraku, unik, banyak bohongnya. Hati-hati. Kadang mau mereka, Pak, saya belum dibaptis. Ntar dibaptis ya, nanti ada baptis masal. Ntar dapat duit di sana lagi. Nanti pergi lagi pendeta satu lagi, ada yang melayani mereka. Pak, saya belum dibaptis. Pokoknya begitu terus. Dikasih Alkitab, dijual ke Senen. Kasih gitar, dijual. Dibikin gerobak, dijual juga gerobaknya. Benar. Jadi mau mereka bohong, orang tuanya dibilang sakit, dan dikasih duit. Orang tua saya sakit. Baru yang lebih lagi, sadisnya lagi, anaknya pun bisa dibilang mati pun bisa. Orang tuanya pun bisa dibilang mati. Yang lebih parah lagi, kalau ada pernikahan masal, dia tahu, oh, di sini ada pernikahan masal. Mereka ikut. Berapa kali kawin itu nanti itu, berapa kali nikah ikut pernikahan masal. Nah, kalau pelayanan orang seperti ini harus hati-hati. Kita tetap harus bikin ibadah aja. Kita kasih entah apa, sembako kecil-kecilan. Kalau namanya dia minta duit, entah pakai alasan apa, jangan dikasih. Pokoknya ada aja alasan apa, pintar banget. Nah, itu yang pengalaman saya. Tadi di Grab sudah, waktu di mall juga ada triknya. Mungkin ibu-ibu mau beli buku di
Gramedia. Kan ada kan suka ibu-ibu buka-buka buku. Jadi maksudnya Pak Petrus tuh begini, kalau mau ke mall, mau penginjilan atau mau bersaksi di mall ya, itu pergi ke satu tempat misalnya ke toko buku. Di situ ke toko buku tuh kan nggak cepet, dia pasti akan lihat-lihat buku gitu ya maksudnya Pak Petrus. Baru kita tanya, Bu, mau beli buku apa? Ya iseng-iseng aja tanya, mau beli buku apa? Oh ini buku bakaran, oh senang masak-masak ya. Oh ya gitulah caranya. Kalau saya, karena saya nggak senang masak, saya ke toko buku rohani, yang Islam, Buddha. Nah, baru tanya, saya pernah lihat buku juga. Lihat, mau beli buku apa Pak? Ini mau lihat-lihat. Kebetulan yang saya tanya itu ateis. Dia ngelihat buku-buku Konghucu apa namanya. Jadi pura-pura nggak tahu ateisnya apa sih Pak? Kalau kita tahu ateis itu apa, nggak punya agama. Oh dia tanya, gitulah caranya. Pokoknya ada cara yang dikasih Tuhan hikmat. Amin. Terus Amin. Ya. Jadi pertama kita harus doa ya. Nomor satu harus doa ya, dan jangan takut karena kita sudah diurapi ya. Kita dipenuhi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jangan bingung nanti apa yang akan kita katakan. Nanti Roh sendiri akan menaruh kata-kata itu di dalam mulut kita. Ya, nah penuh dengan sorak-sorai, haleluya. Bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menakut dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menakut dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak,
doa, pujian penyembahan, ada tontonan juga. Terima kasih buat Ibu Linda Pakasian tim. Selanjutnya ada pertanyaan dan pemenang langsung hadiah, boleh Ibu Esther. Oke, puji nama Tuhan, semuanya diberkati. Siapa yang mau hadiah hari ini? Oh, nggak ada yang mau, ya sudah. Kalau gitu nggak usah jadi kasih pertanyaan. Siapa yang mau hadiah? Amin. Oke, ya nanti saya boleh minta tolong Amin. para pengerja untuk melihat dari belakang ya mungkin ya. Dari belakang para pengerja atau mungkin bisa Civivi, Civero dan juga Asima untuk bisa tolong bantu lihat siapa yang pertama kali tunjuk tangan ya. Jadi caranya begini, saya selesaikan dulu pertanyaannya, baru tunjuk tangan, tunjuk tangan, nanti kalau siapa yang disuruh baru berdiri, baru jawab. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah jawab, nggak tahu dia jawabannya benar, tapi Bapak Ibu nggak dipilih, karena waktu itu ada yang komplain, Esther, saya kan yang udah jawab, jawaban saya diambil orang. Salah salah saja. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama. Hari ini Pak Dieter sudah memberkati kita tentang powerful disciples ya. Artinya murid-murid yang powerful atau murid-murid yang berdampak. Amin. Oke, pertanyaannya. Dengerin pelan-pelan. Di mana dan kepada siapa ditujukan kata Kristen pertama kali? Yang baju putih katanya. Oke. Di Antioquia. Ditujukannya kepada siapa, Bu? Barnabas, Paulus dan orang percaya. Oke, betul Pak Dieter? Betul, maju yang sudah. Oke. Lalu pertanyaan kedua, ini ada 8 poin, tapi saya hanya minta 2 poin saja yang Bapak Ibu atau Oma Opa mengerti ya. Kalau boleh lebih tahu banyak juga boleh, malah lebih bagus lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana cara hidup seorang murid? Ada 8 poin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dieter. Ya, Ibu Fani. Ya, cukup 2 saja, Bu. Pertama, memuji Tuhan ya. Terus berdoa, bertekun, taat. Kurang tepat, Bu Fani. Kurang tepat. Ada yang bisa memperbaiki? Ya, Ibu yang depan yang pakai baju putih. Ya, Ibu silakan. Nggak apa-apa, boleh Bu baca. Melakukan pengajaran dan penginjilan. Oke, 1 betul. Yang kedua? Suka berbagi dan bersekutu. Oke, wah itu malah 3. Jadi berbagi dan bersekutu, puji Tuhan. Silakan maju Ibu. Iya, 1 lagi. Ini paling yang terakhir tadi Pak Dieter penutupnya. Peristiwa apa yang mendahului mereka yang murid tadi menjadi percaya? Iya. Ya. Peristiwa apa? Pencurahan Roh Kudus. Iya, pencurahan. Silakan maju. Puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu yuk buat Bapak Ibu Bapak yang sudah mendengarkan ini. Ya, silakan agak ke tengah sini, silakan. Ya, agak ke tengah lagi. Ya, silakan Mami Ana untuk memberikan. Tolong diabadikan, difoto dulu ya Mami Ana di sebelah sana, di atas sebelah sini. Dengan penuh kasih saya bisa mengundang ya Pak Dieter untuk untuk berdiri di antara mereka karena mereka adalah pemenang-pemenang yang bisa lomba quiz hari ini. Pak Dieter ada di tengah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Cik. Wow, siapa yang udah mau pulang? Hah? 1, 2, Ibu Mega mau pulang ya? Kenapa Bu Mega? Hah? Kerja. Oh, oke. Gak apa-apa kalau kerja boleh
Tapi yang lain masih seneng ya. Kita sebelum doa penutup, masih ada yang mau nyanyi nggak? Kayaknya lemas gitu. Kenapa ya? Padahal Pak Diter luar biasa loh itunya. Yuk, kita nyanyi satu lagu ya. Yuk, kita berdiri yuk. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan restu, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan restu, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Lagi yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan restu, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan restu, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan kembali dalam hadirat Tuhan. Saya minta Ibu Sinta untuk berdoa. Kita satukan hati berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk ibadah rumah di tempat ini ya Tuhan, yang dibawakan dengan Pak Diter ya Tuhan. Sungguh Tuhan, firman yang telah dibawakan Pak Diter menjadi rema buat kami Tuhan. Kami semuanya bisa mengenai Roh Kudus Tuhan. Selamatkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih, pakai Pak Diter lebih lagi Tuhan, untuk melayani dimanapun dia berada Tuhan. Berkati yang melimpah ya Tuhan, berkati anak mantu istri, anak cucunya mereka, anak istrinya mereka ya Tuhan. Tolong Tuhan, dimanapun Pak Diter berada, di kaum muda, di kaum tua, dia kok berkati yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah diberikan Pak Diter menjadi rema buat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gembala Umas kami, Ibu Hana dan keluarga, Kau berkati yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati suami dan anaknya ya Tuhan, berkati dalam pelayanan. Kemanapun dia pergi, Kau bawa, biarkah membawa jiwa-jiwa dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami Rayon 1D Pak Kiki ya Tuhan, yang telah membina kami, yang telah memberikan kami, mensupport kami orang lansia di tempat sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Kiki berada dimanapun berada, Bu Melvin, semua anak mantu cucunya Kau berkati dimanapun penggembalaannya Pak Kiki, kemanapun Kau berkati dia Tuhan. Apa yang telah ditaburkan Tuhan menjadi berkat buat orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Niko ya Tuhan. Berkati Pak Niko, biarlah visi-visi baru buat kami semua ya Tuhan. Berkati semua ke Tuhan, untuk pengerja-pengerja yang di pusat ya Tuhan, wakil-wakilnya Pak Niko semua Kau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami harus terima semua ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pengerja-pengerja di tempat ini ya Tuhan. Untuk hari ini, untuk pemain musik, worship leader, semua Kau berkati yang telah memandu kami semua ya Tuhan. Berkati yang luar biasa dengan urapan suaranya, main talenta musiknya Tuhan. Terima kasih, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurus di tempat ini yang telah bersatu hati
untuk melayani orang-orang lansia di tempat sini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kami orang walaupun pengurus-pengurus kami udah berumur, Kau beri kekuatan yang luar biasa Tuhan untuk melayani orang umas di tempat ini juga Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami ada di tempat ini itu bukan karena gagah perkasa kami, bukan kuat kami Tuhan. Ini semua anugerah dari Engkau Tuhan. Kalau kami bisa melayani tempat ini, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan jemaat-jemaat ini kalau sebentar mereka akan pulang, biarlah dia menerima firman ini menjadi rema buat dia ya Tuhan, mereka ya Tuhan. Dan sediakan kendaraan yang terbaik buat mereka pulang Tuhan. Tibakan mereka ke rumah tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami percaya dan sebentar kami akan menerima berkat dari Engkau aja melalui hambanya Pak Dito. Mari Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, yuk kita siapkan hati kita buka hati untuk kita terima berkat yang daripada Bapa. Oh, kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani maupun berkat rohani, bahkan berkat kekuatan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung dunia, menjadi bagian dari Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan percaya, katakan amin.